warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel YouTube MGMP Biologi MA Demak bersama saya Bapak Yoni Arianto di MA Nurul Mualim YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kali ini kita akan mempelajari materi biologi kelas 10 dengan pokok bahasan keanekaragaman hayati. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Materi keanekaragaman hayati dengan pokok bahasan meliputi 1. Pengertian keanekaragaman hayati, 2. Tingkat keanekaragaman hayati, 3. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, 4. Nilai dan manfaat keanekaragaman hayati, 5. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati, pengertian keanekaragaman hayati. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik perairan lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Berdasarkan definisi dari undang-undang tersebut, maka keanekaragaman hayati terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. 3. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, kita bahas satu persatu dari masing-masing tingkat keanekaragaman tersebut. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Gen merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang terdapat dalam kromosom, di mana setiap susunan gen akan memberikan penampakan atau fenotip, baik anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Dan perbedaan tersebut akan menghasilkan variasi pada suatu spesies, di mana keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis atau spesies, misalnya yaitu variasi jenis kelapa, kelapa gading, kelapa hijau, dan kelapa kopior. Contoh kedua, variasi jenis anjing, di antaranya anjing bulldog, anjing herder, anjing kampung, dan sebagainya. 2. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis yang menunjukkan keanekaragaman atau variasi
yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Di mana pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contoh, pada familia Felidae ada kucing, harimau, dan singa. Contoh yang lain, pada familia Palmae, di mana di situ ada kelapa, aren, palem, siwalan, dan lontar. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Ekosistem berarti suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yaitu komponen biotik, dan lingkungannya atau komponen abiotik. Secara garis besar terdapat dua ekosistem utama, yaitu ekosistem daratan atau ekosistem terestrial dan ekosistem perairan atau ekosistem akuatik. Ekosistem darat terbagi atas beberapa bioma, di antaranya bioma gurun, bioma padang rumput, bioma savana, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Sementara ekosistem perairan dapat dibagi menjadi beberapa ekosistem, di antaranya ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem hutan bakau, dan ekosistem terumbu karang. Penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk dalam golongan tertinggi di dunia, jauh lebih tinggi daripada Amerika dan Afrika yang sama-sama beriklim tropis. Beragamnya hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia dijuluki negara mega biodiversity. Berdasarkan garis Wallace dan Weber, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 tipe, yaitu oriental atau kawasan barat Indonesia, Australia, kawasan timur Indonesia, serta peralihan. Baik, kita bahas satu persatu dari ketiga kawasan tersebut. Yang pertama yaitu kawasan oriental atau Indonesia bagian barat. Yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, di mana kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner, yaitu garis Wallace yang terletak antara Kalimantan, Sulawesi, dan Bali Lombok. Fauna kawasan oriental memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Banyak spesies mamalia yang berukuran besar. Contoh, gajah, banteng,
harimau, badak, dan mamalia berkantong jumlahnya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Terdapat berbagai macam kera, misal bekantan, tarsius, dan orang utan. Terdapat hewan endemik atau hewan yang langka, seperti badak bercula 1, tarsius, dan kukang. Burung-burung memiliki warna bulu yang kurang menarik, tetapi dapat berkicau. Burung-burung yang endemik, misalnya di kawasan oriental, yaitu ada jalak Bali, elang Jawa, elang putih, dan murai mengkilat. Yang kedua, yaitu kawasan Australia atau Indonesia bagian timur. Bagian timur Indonesia dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua, Irian, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, yang relatif sama dengan Australia, di mana ciri-ciri hewannya adalah mamalia berukuran kecil, banyak hewan berkantong, tidak terdapat spesies kera, dan jenis-jenis burung memiliki bulu berwarna-warni. Ketiga, kawasan peralihan. Daerah peralihan ini berada di antara garis Wallace dan Lydekker, di mana kawasan ini memiliki garis keseimbangan, yaitu garis Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi sampai Kepulauan Maluku. Adapun jenis-jenis hewannya antara lain tarsius, maleo, anoa, dan babi rusa. Nilai dan manfaat keanekaragaman hayati. 1. Nilai keanekaragaman hayati. Di antaranya nilai ekonomi. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan karena dapat mendatangkan devisa untuk industri. Nilai biologis. Keanekaragaman hayati memiliki nilai biologis atau penunjang kehidupan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Tumbuhan menghasilkan gas oksigen atau O2, dan hewan dapat dijadikan makanan dan sandang oleh manusia. Nilai ekologis, bahwa keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misal, hutan hujan tropis yang memiliki nilai ekologis untuk lingkungan yang penting bagi bumi, antara lain merupakan paru-paru bumi dan habitat banyak jenis organisme, dan juga bisa menjaga kestabilan iklim global. Sementara nilai sosial, bahwa budaya keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata, di samping untuk mempertahankan tradisi. 2. Manfaat keanekaragaman hayati. Di antaranya, sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan.
sebagai sumber pendapatan atau devisa, sebagai sumber plasma nutfah, misalnya di hutan terdapat tumbuhan dan hewan yang punya sifat unggul. Karena itu, hutan dikatakan sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Manfaat ekologi, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia, keanekaragaman hayati memiliki peranan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Manfaat keilmuan, keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. Dan manfaat keindahan, bermacam-macam tumbuhan dan hewan dapat memperindah lingkungan. Contohnya, tumbuhan untuk tanaman hias. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun upaya pemerintah Indonesia dalam usaha pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati antara lain: 1. Penghijauan. Penghijauan dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di berbagai tempat yang telah direncanakan. Penghijauan dapat dilakukan di halaman sekitar rumah, hutan-hutan yang gundul akibat penebangan liar, dan lain sebagainya. 2. Pembuatan taman kota. Bahwa manfaat dari pembuatan taman kota antara lain meningkatkan kandungan oksigen, menurunkan suhu lingkungan, menurunkan efek pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor, member keindahan, dan lain sebagainya. 3. Pemuliaan. Pemuliaan merupakan usaha membuat varietas unggul, tetapi bukan berarti menghilangkan varietas yang tidak unggul, di mana pemuliaan dapat dilakukan dengan perkawinan silang yang akan menghasilkan variasi baru. 4. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah suatu upaya pelestarian sumber daya alam hayati habitat atau tempat aslinya. Contoh pelestarian in situ antara lain: Suaka margasatwa untuk komodo di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. Suaka margasatwa untuk badak bercula 1 di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Pelestarian bunga Rafflesia di Taman Nasional Bengkulu, dan pelestarian terumbu karang di Taman Laut Bunaken. Sementara pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilaksanakan di luar habitat aslinya atau dipelihara di tempat yang lain. Misalnya, kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun raya. Demikian tadi pembelajaran biologi materi keanekaragaman hayati. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.